Kamu sedang bekerja sambil jalankan bisnis EMR Home, tonton video ini sampai selesai agar kamu bisa meningkati income ataupun omsetnya kamu. 70% orang yang bekerja saat jalan usaha itu bingung tentang hal ini. Di permasalahan banyak orang-orang yang jalani usaha itu sambil bekerja loh. Hal yang kamu harus tahu yang pertama, kamu harus tahu bagaimana cara alir dan mengalirkan. Kamu wajib tahu cara mengalirkan uang yang kamu punya, antara uang bisnis, antara juga uang gaji yang kamu dapetin. Nah, permasalahan yang sering terjadi adalah banyak pelaku usaha yang sedang bekerja juga itu mencampurkan uangnya, ya. Dan kita juga harus ada hitung-hitungannya juga ya teman-teman. Misalnya contoh, dari 100% hasil yang kita dapat selama sebulan, berapa persen itu yang mau kita untuk tabung. Itu kita harus tahu. Ya. Berapa persen yang mau kita pakai. Berapa persen yang mau kita ekspansi lagi ke bisnis kita. Misalnya contoh untuk mentraktir reseller, terus untuk iklan, ya pokoknya untuk pertumbuhan bisnis, ya kita taruh uang kita untuk bagaimana mengembangkan bisnis lagi. Contoh juga untuk stok, nah itu penting banget. Jadi banyak pelaku usaha itu, contoh misalnya dapat 100% hasil di IMA Home, misalnya 5 juta dapat tuh, nah 5 juta itu dipakai semua. Nah itu nggak boleh teman-teman. Nah uang dari gaji mungkin bisa kamu pergunakan untuk biaya hidup. Oke, uang dari bisnis ya mungkin bisa kamu pergunakan untuk contoh yang seperti saya bilang tadi, ya kalaupun mau kamu pergunakan mungkin ambil berapa persen doang. Sedikit aja. Ya, sedikit aja kalau misalnya kamu mau jajanin. Jangan semuanya. Jadi jangan terbalik ya. Kalau cara pengelolaan kamu ini benar, ya, dari 100% penghasilan kamu di bisnis tadi, berapa persen kamu alokasikan untuk tabungan kamu, ya, berapa persen kamu alokasikan untuk ekspansi di bisnis ini, seperti iklan, stok, pokoknya meningkatkan pertumbuhan bisnis, dan kamu alokasikan untuk mungkin kamu mau beli sesuatu ataupun kasih reward untuk dirimu. Nah, berapa persennya misalnya contoh 3% untuk kita pakai, kemudian untuk tabungan mungkin bisa kita buat 22%. Nah, 70% itu kita putarkan untuk bisnis kita, untuk pertumbuhan bisnis. Ya, itu pertumbuhan bisnis. Jadi jangan dipakai semua, oke? Nah, yang kedua, pisahkan ATM antara ATM pribadi kamu dengan ATM bisnis. Oke, biar nggak tergabung. Jadi kamu tahu tuh, ya, gimana cara alirnya di mana, mengalirnya gimana. Nah, kalau misalnya bareng ATM-nya, nah itu yang susah. Jadi kamu wajib pisahin deh. Nah, buat sekarang ATM yang berbeda untuk gaji kamu, ya, untuk sehari-hari kamu, dan untuk bisnisnya kamu. Nah, yang ketiga adalah komitmen. Nah, ini penting banget. Tanpa komitmen ini semua nggak bisa terjadi. Makanya saya bilang komitmen lah antara kamu dengan uang. Ya, ada orang yang dia contoh, misal dia punya uang secara keseluruhan itu 20 juta, ya, dia pergunakan 10 juta, oke. Tapi di bulan-bulan kemudian, ya 10 jutanya dia ambil lagi untuk uang pribadi, oke. Dia nggak putarkan lagi untuk bisnisnya sehingga bisnisnya bangkrut. Nah, banyak yang kayak begitu. Jadi komitmen lah dari awal. Misalnya kamu punya uang 20 juta secara keseluruhan. Nah, jangan pergunakan semuanya juga, itu nggak boleh ya. Jangan pergunakan semuanya juga, ya. Jadi ada hitung-hitungan. Nah, misalnya contoh, kamu mau buat berapa? 7 juta. Nah, 7 juta itu putarkan terus. Gimana supaya bisa jadi 10 juta? Oke, gimana supaya jadi 15 juta? Nah, itu jangan kamu ganggu-gugat uang yang kamu keluarin untuk bisnis. Itu jangan diganggu-gugat. Maka saya bilang komitmen. Itu penting banget komitmen ya teman-teman. Tiga hal ini penting sekali kamu ketahuin kalau kamu sedang jalan usaha sambil bekerja. Sebenarnya ini juga bisa dipakai sama kamu yang memang udah fokus di bisnis ini ya. Pinter-pinter lah cara mengelola uang. Nggak penting seberapa banyak uang kamu, yang paling penting bagaimana cara kamu mengelola. Kamu punya banyak uang, kamu pintar mengelola, kamu luar biasa, kamu bahaya. Kamu punya banyak uang, kamu nggak pintar mengelola, ya kamu akan jadi orang yang biasa-biasa aja.